Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu, ini mau untuk analisis farmasi. Selamat datang di laboratorium analisis farmasi. Letak laboratoriumnya berdekatan dengan laboratorium kimia bahan alam atau fitokimia. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum pernah masuk misalkan ke laboratorium ini kan dengan semester 3 mungkin kebanyakan Anda itu baik perkuliahan ataupun praktikum itu lebih banyak online ya kemarin itu. Jadi mungkin belum tahu di mana laboratorium analisis farmasi, silakan Anda boleh main-main misalkan ke kampus, survei di mana laboratoriumnya, silakan. Nah, laboratorium ini kebetulan penanggung jawabnya adalah Pak Rudi. Jadi silakan Anda bisa mengunjungi laboratorium tersebut dan bisa berkenalan dengan laboratoriumnya secara langsung. Oke, saya akan menjelaskan atau akan meresponsi tentang praktikum analisis farmasi di laboratorium ini. Jadi akan saya jelaskan dimulai dari aturan secara umum dan aturan-aturan khusus yang nantinya akan mengikat bagi setiap mahasiswa pada saat praktikum berjalan. Oke, perkenalkan, nama saya Dang Sony. Mungkin ada sebagian dari teman-teman sekalian yang belum pernah diajar oleh saya atau belum pernah tahu sama sekali tentang diri saya. Nama saya Dang Sony, kebetulan home saya di KBK Kimia Farmasi Analisis, dan untuk responsi saya kebetulan diberi amanah untuk memberikan pertemuan atau penjelasan awal mengenai praktikum analisis farmasi tersebut. Oke, dimulai dari aturan umum terlebih dahulu. Setiap mahasiswa akan melaksanakan praktikum baik di lab ini ataupun di lab-lab yang lainnya, khususnya di prodi farmasi, itu memiliki aturan umum yang sama. Aturan yang pertama, mahasiswa harus datang tepat waktu. Jika praktikum akan dilaksanakan di jam yang sudah ditentukan atau sudah disepakati, maka mahasiswa harus sudah hadir di depan pintu masuk laboratorium. Karena kami hanya akan memberikan keleluasaan atau keterlambatan paling lama itu adalah 5 menit. Jadi hanya 5 menit kelonggaran waktu Anda untuk terlambat jika Anda akan melaksanakan praktikum di laboratorium ini secara wet lab. Jadi kalau misalkan bagaimana Pak, kan rumah saya jauh, silakan Anda siasati bagaimana caranya supaya Anda tidak kesiangan. Jika Anda rumahnya jauh, ya Anda berangkatnya jangan mepet ke jadwal praktikum akan diselenggarakan. Ya. Kemudian silakan Anda tunggu terlebih dahulu di lorong atau di depan pintu masuk laboratorium sebagai persiapan Anda sekalian. Jadi pada saat Anda masuk, Anda harus sudah mengenakan jas laboratorium. Jadi aturan yang kedua adalah setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktikum itu harus mengenakan atau menggunakan jas laboratorium. Tentunya warnanya berbeda dengan jas laboratorium yang saya kenakan. Bagi mahasiswa, warna jas laboratoriumnya adalah berwarna putih. Nah, jas laboratorium diharapkan menggunakan jas pribadi, jangan pinjam kepada temannya, kecuali sifatnya mendesak atau darurat. Jika misalkan kebetulan pada saat itu Anda lupa dan ketinggalan jas laboratorium, mungkin Anda bisa pinjam. Tapi diharapkan menggunakan jas laboratorium sendiri. Kenapa? Yang pertama alasannya, jika Anda menggunakan jas laboratorium sendiri, Anda akan lebih nyaman pada saat menggunakannya. Karena apa? Karena Anda sebelum membuat jas laboratorium itu diukur terlebih dahulu oleh penjahitnya. Jadi Anda akan lebih nyaman jika menggunakan jas laboratorium Anda sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya setiap mahasiswa itu mencantumkan nama di belakang jas laboratorium. Itu untuk memudahkan baik teman maupun dosen ataupun yang lainnya, jika Anda ingin memanggil nama Anda, cukup misalkan dapat melihat nama yang tercantum di belakang atau di bagian punggung jas laboratorium. Jadi diharapkan menggunakan jas laboratorium milik Anda sendiri. Karena nanti tidak akan etis kalau misalkan Anda menggunakan jas laboratorium teman Anda. Ketika kami panggil mungkin nama Anda, karena kami juga tidak kenal mungkin semua mahasiswa karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian pada saat pandemi kita mungkin jarang bertatap muka atau bukan
jarang lagi atau belum pernah bertemu langsung, jadi tidak tahu mana si A, mana si B dan yang lainnya, gitu ya. Jadi yang aturan yang kedua, Anda harus menggunakan jas laboratorium tanpa terkecuali. Nah, aturan yang ketiga, sebelum Anda memasuki laboratorium, Anda harus menggunakan alas kaki yang khusus digunakan di laboratorium. Jadi alangkah baiknya Anda menggunakan alas kaki di laboratorium. Tujuannya biar apa? Supaya Anda nyaman dan aman pada saat bekerja di laboratorium. Alas kaki yang seperti apa? Alas kaki yang tadi sudah saya sebutkan, yang aman dan nyaman dan peruntukannya di laboratorium. Jadi Anda tidak diperbolehkan menggunakan menggunakan alas kaki yang digunakan di luar. Misalkan Anda sudah menggunakan motor, Anda sudah jalan-jalan ke sana kemari, kemudian Anda menggunakan alas kaki ke sini ke dalam laboratorium, maka otomatis nanti labnya akan kotor. Nah, kalau misalkan kotor, nanti Anda ataupun teman Anda ataupun yang lainnya itu tidak akan nyaman berada di laboratorium. Jadi gantilah alas kaki yang Anda siapkan khusus untuk praktikum di laboratorium. Biasanya setiap mahasiswa punya tas pribadi untuk praktikum seperti ini. Nah, siapa ini yang menyediakannya, apakah BEM ataupun Senat, saya kurang tahu. Yang jelas biasanya setiap mahasiswa punya tas atau perlengkapan pribadi untuk praktikum. Nah, sediakan alas kaki untuk praktikum. Ya, jadi Anda harus punya alas kaki yang peruntukannya di laboratorium. Karena Anda masuk ke sini itu harus pakai alas kaki yang khusus untuk di laboratorium. Itu aturan yang ketiga. Aturan yang keempat, Anda harus menggunakan masker. Masker selain di laboratorium, di luar pun masker sekarang sudah diwajibkan. Selain untuk memproteksi diri Anda dari infeksi atau penyebaran penyakit, dan juga Anda memproteksi orang lain. Jadi apalagi Anda akan melaksanakan pekerjaan di laboratorium, itu tentunya Anda harus menggunakan masker. Masker itu wajib. Kami tidak menyediakan masker karena masker diwajibkan dipakai di luar lab, berarti Anda masuk ke dalam laboratorium itu harus sudah menggunakan masker. Dan kami tidak akan mengizinkan mahasiswa yang tidak menggunakan masker, tidak akan mengizinkan masuk apalagi praktikum. Kemudian berikutnya ialah Anda disarankan menggunakan handscoon atau sarung tangan yang terbuat dari karet. Ya, sarung tangan yang terbuat dari karet. Alasannya apa? Atau tujuannya untuk apa Anda menggunakan sarung tangan karet? Yang pertama, paling tidak Anda mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan Anda boleh, misalkan nggak pakai sarung tangan karet, ya sudah kerja cuci tangan, Kalau misalkan seperti itu, nanti pekerjaan Anda habis atau waktunya akan habis dipergunakan untuk cuci tangan. Makanya Anda disarankan untuk menggunakan handscoon karet, sarung tangan karet. Kalau nggak pakai, Anda tidak boleh masuk ke laboratorium ini. Silakan Anda cari dulu sarung tangan karet yang sesuai dengan tangan Anda sendiri. Sarung tangan karet biasanya sifatnya disposable, satu kali pakai dan harganya tidak terlalu mahal. Jadi bisa untuk 1 hari itu bisa dipakai sarung tangan. Mungkin hari berikutnya mungkin harus sudah ganti. Ya, jadi harus pakai masker dan pakai sarung tangan. Kemudian, jika Anda memiliki benda seperti ini, yang namanya face shield, jadi pelindung wajah, itu sebenarnya sangat disarankan sekali. Walaupun Anda sudah menggunakan masker, Anda disarankan juga menggunakan face shield seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin saja nanti pada saat praktikum, Anda akan mengambil atau akan bekerja dengan menggunakan zat-zat kimia baik padatan maupun cairan yang sekiranya memiliki sifat mengiritasi. Nah, mengiritasi atau iritan yang mengenai kulit itu akan terasa gatal ataupun panas seperti terbakar. Nah, apalagi di bagian wajah nantinya. Nah, kalau Anda menggunakan benda seperti ini, paling tidak wajah Anda akan terlindungi. Ya. Itu aturan umumnya. Setiap mahasiswa akan melaksanakan praktikum di prodi farmasi, itu pasti aturannya sama. Tidak hanya di laboratorium ini, di laboratorium yang lainnya pasti seperti itu. Makanya disebut aturan umum. Jika Anda tidak mematuhi aturan tersebut, berarti Anda tidak disarankan untuk memasuki laboratorium, apalagi Anda melaksanakan praktikum di sini dalam waktu yang lama. Selain Anda tidak mematuhi protokol kesehatan, juga Anda tidak berusaha melindungi diri Anda dari paparan zat kimia. Oke, itu aturan umum.
Kedua adalah aturan khusus. Apa itu aturan khusus? Kalau aturan khusus berarti aturannya mungkin saja sama atau beda dengan praktikum di laboratorium yang lain. Kalau umum pasti sama semua. Kalau aturan khusus mungkin saja berbeda. Oke, tambahan tadi maaf ya. Tambahan aturan umumnya setiap mahasiswa yang akan praktikum harus membawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi di sini bukan make up dan sebagainya, bukan, tapi perlengkapan pribadi untuk yang menunjang Anda pada saat praktikum. Di antaranya, yang pertama di tas seperti ini biasanya itu ada pipet. Anda harus membawa pipet satu orang minimal 3. Jangan sampai Anda minimal ya, kalau Anda banyak pipet 10 boleh bawa ke sini. Pipetnya disarankan pipet kaca karena lebih inert, lebih tahan terhadap zat kimia. Jadi Anda minimal bawa pipet kaca lebih dari 3, minimal 3. Yang kedua, Anda bawa spatula minimal 2. Silakan bawa spatula minimal 2. Saya yakin pipet tetes yang kaca dan spatula ini harganya ekonomis, tidak terlalu mahal. Saya yakin setiap mahasiswa mampu membelinya. Nah, lebih mahal, lebih murah dibandingkan kuota yang biasa Anda beli. Jadi saya yakin bisa membeli alat perlengkapan praktikum ini. Kemudian perlengkapan ini awet sekali, tidak habis satu kali pakai. Anda beli mungkin sampai nanti tugas akhir bisa terpakai terus. Ya. Kemudian perlengkapan berikutnya ialah sabun cuci piring. Anda bawa sabun cuci saja ke sini. Kenapa Anda harus bawa sabun cuci? Karena alat-alat seperti ini, alat-alat ini Anda pinjam dari kampus atau dari lab itu dalam keadaan bersih. Anda kembalikan dalam keadaan bersih juga. Berarti Anda harus cuci. Anda harus cuci. Nah, kotoran yang menempel di alat gelas ini itu akan bersih jika dibantu dengan menggunakan sabun. Maka harus menambahkan sabun. Nah, untuk membersihkan bagian dalam kan tidak terjangkau oleh tangan, maka Anda harus bawa sikat tabung. Sini ada sikat tabung. Ada sikat tabung. Masukkan sikat tabung untuk membersihkan bagian alat-alat bagian dalam yang tidak terjangkau oleh tangan. Bawa sikat tabung. Jadi bawa sikat tabung, kemudian bawa pipet tetes minimal 3, bawa spatula minimal 2, kemudian bawa sabun cuci. Yang terakhir Anda harus membawa lap meja. Kenapa bawa lap meja? Karena kalau misalkan Anda setelah selesai melaksanakan praktikum, Anda harus membersihkan meja tempat kerja Anda dengan menggunakan lap meja. Kalau mau pakai tisu boleh, tapi kalau tisu itu mungkin terlalu boros karena sudah dipakai harus dibuang. Kalau meja mungkin bisa dicuci oleh Anda. Jadi lebih awet. Anda satu kali beli, kemudian bisa terpakai sampai Anda selesai kuliah mungkin ya. Kalau Anda apik, Anda sudah beres, sudah dipergunakan, dicuci, dijemur lagi. Gitu ya. Itu perlengkapan pribadi yang harus dibawa. Itu aturan umumnya. Bawa perlengkapan pribadi, pakai jas, pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan karet, pakai alas kaki. Itu harus Anda penuhi sebagai aturan umum yang wajib. Dipenuhi baik di laboratorium ini ataupun di laboratorium yang lainnya. Kemudian berikutnya ada aturan khusus. Kalau aturan khusus mungkin sama, mungkin beda dengan praktikum atau aturan di laboratorium yang lain. Apa sih aturan khususnya? Sebelum praktikum, Anda harus melaksanakan tes terlebih dahulu. Praktikumnya dilakukan secara hybrid. Hybrid itu berarti kombinasi antara online dan offline. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan responsi sekaligus menjelaskan modul pertama. Nah, jadi nanti kalau setelah ini, minggu depan Anda harus sudah mulai praktikum masuk lab di sini. Kami tunggu di sini. Nah, sekarang saya jelaskan dari mulai aturan umum, aturan khusus, modul pertama saya jelaskan. Nah, modul pertama yang saya jelaskan, nanti akan kami berikan soal. Kami akan berikan tes, baik dalam bentuk multiple choice ataupun dalam bentuk esai. Kami akan membuat form, silakan Anda isi nama, NPM, dan upload jawaban Anda di situ. Lama atau waktu ujian atau waktu tes itu hanya 15 menit. 15 menit, uploadkan, nanti kami akan nilai berapa nilai yang Anda peroleh pada saat tes tersebut. Dan bagi mahasiswa yang tidak lolos tes, itu mungkin ada 2 kemungkinan yang akan Anda terima. Anda tidak diperbolehkan praktikum,
Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mungkin disarankan untuk remedial. Bila ada tes ulang, gitu ya. Tergantung kebijakan dari penanggung jawab atau dosen penanggung jawabnya. Bisa saja Anda langsung tidak disarankan, tidak boleh praktikum. Bisa saja Anda remedial. Kenapa harus ada tes terlebih dahulu? Setelah kami misalkan menjelaskan ini nanti ada tes, karena supaya mahasiswa persiapan terlebih dahulu. Jadi jangan praktikum itu datang doang ke sini tanpa ada persiapan apapun, nanti Anda bingung sendiri di laboratorium. Saya akan ngerjain apa? Sampai judulnya saja Anda tidak tahu. Cara membuat tarutan ini tidak tahu. Cara menetapkan kadarnya juga tidak tahu. Jadi ada tes terlebih dahulu. Kalau Anda dinyatakan lulus tes, Anda boleh, nanti dinyatakan Anda boleh melakukan praktikum di laboratorium. Bapak paham? Oke, sekarang hari ini saya akan memberikan responsi. Nanti minggu depannya Anda harus sudah masuk ke laboratorium ke sini. Jadi masuk ke laboratorium untuk praktikum. Yang pertama kali melaksanakan praktikum itu adalah mahasiswa dengan nomor urut di absensinya ganjil. Kalau nomor urutnya ganjil, Anda minggu depan praktikum. Tapi kalau nomor urutnya genap, Anda minggu depannya lagi praktikum. Misalkan nomor urut saya, misalkan nomor urut 5, berarti Anda ganjil. Berarti ada minggu depan praktikum. Tapi kalau misalkan, saya nomor urutnya 12, itu genap. Berarti Anda praktikumnya di minggu depannya lagi. Paham? Nah, sebelum Anda praktikum, Anda harus tes dulu. Kalau Anda lolos tes praktikum, Anda dipersilakan untuk masuk lab. Dengan memenuhi aturan umum tadi. Menggunakan jas lab, masker, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, Anda harus membuat jurnal praktikum. Jurnal praktikum itu dibuat dalam buku seperti ini. Ada tulisannya kampus. Buku ini adalah buku yang paling murah dari zaman saya kuliah dulu. Jadi saya yakin setiap mahasiswa tidak akan keberatan membeli jurnal seperti ini. Atau buku untuk jurnal seperti ini. Anda buat jurnal dalam buku kampus. Dan jangan lupa di sampul plastik seperti ini. Faedahnya apa di sampul plastik? Memang tidak terlalu banyak faedahnya. Paling tidak rapi. Dan tidak akan kotor. Jadi mungkin saja Anda bawa jurnal. Kemudian Anda kerja di meja. Kebetulan kena basahan air ataupun larutan, paling tidak terlalu merusak buku ini karena ada sampul plastik. Makanya saya suka menyarankan tolong jurnalnya diberi sampul plastik. Paham? Oke, kemudian dikasih informasi jurnal ini. Siapa pemiliknya? Pemiliknya siapa? Dari mulai nama, NPM, kelasnya, kemudian jurnal mata kuliah apa. Misalkan ini analisis fisikokimia atau kimia farmasi analisis, gitu ya. Jadi cantumkan di sini informasi siapa pemilik jurnal ini dan jurnal untuk praktikum apa. Untuk jurnal, buku jurnal seperti ini itu memiliki warna yang berbeda. Nih, ada yang hijau, ada yang biru, juga ada yang merah. Setiap kelompok harus memiliki warna jurnal yang berbeda. Saya tentukan sekarang. Kelompok A warna jurnalnya merah. Kelompok B warna jurnalnya hijau. Kelompok C warna jurnalnya biru. Kelompok D warna jurnalnya kuning. Dan kelompok E warna jurnalnya apalagi yang ada? Warna jurnalnya hitam. Ada kalau nggak salah warna hitam. Kalau nggak hitam warna orange yang E. Tapi harus sama semua, orange saja. Kelompok A warnanya merah. Kelompok B warnanya hijau. Kelompok C warnanya biru. Kelompok D warnanya kuning. Kelompok E warnanya orange. Nah, buku kampusnya. Pak, nggak ada warna oranye. Sepakati satu kelas itu sampulnya warna oranye. Sampul aja pakai terserah pakai apa. Yang jelas warnanya oranye. Kenapa harus beda-beda warna jurnalnya? Supaya tidak tercampur. Jadi kami mudah menilai, oh ini warna merah pasti yang punya kelas A. Gitu. Jadi kalau misalkan warnanya sama, nanti bingung tes ini kelas apa gitu ya. Kalau sudah warnanya dibedakan, tanpa melihat nama pun ini sudah ketahuan ini kelas A. Ini sudah ketahuan ini kelas B. Ini sudah ketahuan ini kelas C. Itu baru warna jurnalnya. Nah, ini warna jurnal. Setelah warna jurnal, silakan Anda buat jurnal. Nah, acuan jurnalnya dari modul. Nah, ini modul praktikum kimia farmasi analisis atau analisis farmasi. Nah, modulnya masih sama isinya. Nah, Anda akan diberikan modul dalam bentuk hard copy.
hard copy-nya. Tapi kan hard copy memerlukan proses mungkin ya. Ada revisi sedikit, kami berikan ke pihak akademik, nanti pihak akademik akan diberikan ke percetakan. Mungkin minggu depan nggak selesai buku ini. Gimana tuh Pak kami dalam membuat jurnal? Maka kami akan share soft file-nya. Soft file-nya saya akan share dalam bentuk PDF. Silahkan Anda gunakan sebagai acuan pada saat membuat jurnal. Oke? Nanti buku modulnya akan diberikan dalam bentuk hard copy seperti ini. Tapi supaya mengefisienkan waktu, saya akan men-share soft file dari jurnal kimia farmasi atau analisis farmasi. Tuh, saya kira cukup jelas. Kemudian, jurnal dibuat satu orang satu. Jadi setiap orang atau setiap mahasiswa itu harus punya jurnal. Jadi punya pegangan. Kenapa gak per kelompok? Karena kelompoknya nanti akan ditunjuk secara spontan, tidak akan baku. Wah, saya meyakin kelompok satu, belum tentu. Karena kelompoknya langsung ditunjuk sesaat sebelum praktikum berjalan. Misalkan, si A sama si B, si C sama si D ya, E sama si F. Gitu. Ya. Jadi kelompoknya ditentukan secara spontan. Bisa saja tetap ataupun berubah. Ya, bisa saja perempuan semua, laki-laki semua, ataupun dikombinasi laki-laki dan perempuan. Satu kelompok mungkin paling banyak hanya 2 orang. Jadi kelompok itu hanya partner kerja di laboratorium, tapi pada dasarnya Anda kerja pribadi. Nah, karena kelompok itu hanya kerja di laboratorium saja, partner di laboratorium, tapi pada dasarnya Anda kerja pribadi. Makanya jurnalnya harus buat 1 orang saja. 1 orang satu. Ya. Nah, apa saja yang dicantumkan di dalam jurnal? Yang dicantumkan di dalam jurnal, yang pertama ada judul praktikum. Misalkan modul yang ke-1 nih, titrasi asam basa. Maka Anda harus cantumkan juga judul modul pertama, titrasi asam basa. Setelah itu, Anda cantumkan tanggal praktikum. Tanggal berapa Anda melaksanakan praktikum? Kalau tanggal 10, kita cantumkan di sini. 10 November 2021. Ada tanggal praktikumnya. Kemudian ada tujuan praktikum. Di sini tujuan praktikumnya apa? Mahasiswa mampu melaksanakan di sini mahasiswa mampu melaksanakan penetapan kadar asam askorbat dengan menggunakan titrasi asam basa secara sama. Misal, itu tujuannya. Ya. Kemudian setelah tujuan A, tujuan B-nya adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksinya apa? Kalau titrasi asam basa, maka prinsip reaksinya misalkan reaksi netralisasi atau penetralan. Jelaskan prinsip singkatnya seperti apa. Nah, kemudian di sini yang C, alat dan bahan. Alat dan bahan itu dibuat dalam bentuk tabel saja. Dibuat dalam bentuk tabel. Ada kolom, yang pertama kolom alat, ada buret, ada Mayer, corong kaca, dan lain sebagainya. Makanya modul ini bisa digunakan sebagai acuan. Karena modul pertama asam basa di sini jelaskan alatnya apa saja yang dibutuhkan. Anda lihat. Ya, kemudian bahan yang dibutuhkan apa? Di sini larutan standar NaOH misalkan. Kemudian indikator fenolftalin, zat aktif asam askorbat, zat aktif prokain HCl, piridoksin HCl dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada daftar informasi bahan. Daftar informasi bahan atau zat di sini meliputi kelarutan, bobot jenis atau berat molekul, titik leleh, dan yang lainnya. Anda cantumkan selengkap mungkin. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Anda pada saat kerja di laboratorium. Misalkan kalau Anda disuruh, tolong kamu buatkan larutan NaOH 1 liter, konsentrasinya 0,1 normal. Anda hitung dulu. Anda timbang. Larutannya dalam apa? Anda tahu di sini. Misalkan kalau larutannya dalam air, ya udah tambahkan Aquades. Paham? Itu daftar informasi bahan. Anda juga perlu mencantumkan MSDS-nya. Misalkan di sini ada NaOH. Bagaimana kalau misalkan NaOH masuk ke mata? Apa yang akan Anda lakukan sebagai pertolongan pertama? Bagaimana kalau NaOH mengiritasi kulit? Kulit tersapan, apa yang harus Anda lakukan sebagai pertolongan pertama? Ya. Misalkan bagaimana kalau NaOH tertelan dan sebagainya. Cantumkan MSDS-nya. Tempat keselamatan. Kemudian setelah daftar informasi bahan MSDS dicantumkan, cantumkan prosedur kerja. Ini ada prosedur kerja. Prosedur kerjanya dibuat dalam bentuk diagram alir. Buat dalam bentuk diagram alir. Diagram alir itu
Mungkin ada sudah pernah membuat diagram alir. Ada kotak yang diberi kotak, ada juga yang panahnya gitu kan ya. Yang di dalam kotak itu adalah kata kerja. Kata benda. Contoh misalkan, yang pertama, membuat tarutan NaOH nih di sini 0,1 normal. Berarti di sini NaOH padat, kemudian panah ke bawah kan. Nah, di sini di antara panah itu di sampingnya ada tulisan ditimbang NaOH 4 gram. Dilarutkan dengan menggunakan air bebas CO2. Larutkan hingga larut, tepatkan volumenya sampai tanda 1000 ml atau 1 liter. Panah baru kotak lagi di sini. Larutan NaOH 0,1 normal. Berarti yang di dalam kotak itu kata benda semua. Di sini padatan NaOH, di bawahnya larutan NaOH. Itu. Jadi prosedurnya dibuat dengan menggunakan diagram alir. Baik pembuatan larutan, pembakuan larutan, maupun penetapan kadar. Itu dibuat dengan menggunakan diagram alir. Ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah hasil pengamatan dan pembahasan. Di pengamatan silakan Anda tulis persamaan reaksinya. Persamaan reaksi. Kalau misalkan Anda dapat sampel Fitse, tentukan kadarnya dengan titrasi asam basa. Petiternya adalah NaOH di sini yang diburet. Nah, reaksinya seperti apa? Ini asam askorbat direaksikan dengan NaOH seperti apa? Reaksinya harus dalam bentuk mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu seperti ini. Jadi bukan dalam bentuk persamaan reaksi, tapi mekanisme reaksi. Jadi dibuat, Anda harus menulis rumus strukturnya. Kalau rumus strukturnya sudah ditulis, silakan Anda reaksikan dengan NaOH bagaimana tahapan-tahapannya. Harus sejelas mungkin. Jangan mereaksikan dalam bentuk reaksi kimia, tapi harus dalam bentuk mekanisme reaksi. Oke? Nah, untuk jurnal cukup sampai di situ saja. Jadi, poin yang terakhir di jurnal itu adalah hasil pengamatan dan perhitungan. Gak ada pembahasan ya. Di sini di jurnal belum ada pembahasan, tapi kalau di laporan ada pembahasan. Jadi, hasil perhitungan datanya dapat apa? Misalnya di sini nih. Fitse dititrasi dengan menggunakan NaOH, titrasi pertama 6 mili, titrasi kedua 5 mili, titrasi ketiga 5,5 mili. Nah, gitu ya. Itu datanya, kemudian dihitung berapa berat temuannya. Hitung berapa berat temuannya, setelah dihitung berapa berat temuannya, kemudian nanti bisa dihitung berapa persen kadarnya. Nanti saya akan berikan video penjelasan untuk bagaimana cara menghitung berat temuan dan persen kadar. Oke, itu untuk jurnal. Jurnal sampai situ saja. Jadi hanya sampai Anda mengamati dan menghitung atau mengolah data untuk jurnal. Nah, setelah jurnal selesai, Anda diwajib atau praktikum selesai, Anda diwajibkan membuat laporan praktikum. Nah, ini laporan praktikum. Laporan praktikum itu harus ditulis tangan dalam kertas A4. Ini A4. Ditulis tangan dalam kertas A4. Ini ditulis tangan. Bagaimanapun bentuk tulisan Anda, yang jelas Anda harus membuat laporan dengan cara ditulis tangan. Kecuali bagian sampulnya boleh di print. Misalkan bagian sampulnya, Pak, saya mau menyentuh logo, tapi kalau pakai gambar saya nggak bisa. Tapi boleh kalau bagian sampul di print saja. Di sini di dalam sampul itu ada praktikum apa ini? Gravimetri, namanya siapa nih? Nah ini, kemudian NPM-nya berapa, kelas apa, tanggal percobaannya kapan, dosen penanggung jawabnya siapa. Ya, pakai logo seperti ini. Nah, warna sampul itu harus sama dengan warna jurnal. Kalau jurnalnya merah, sampulnya juga harus merah. Tapi kalau misalkan jurnalnya hijau, sampulnya juga harus hijau. Kalau jurnalnya biru, sampulnya juga harus biru. Laporan, paham? Supaya apa? Supaya memudahkan kami dalam memilah jurnal-jurnal dari teman-teman sekalian. Karena apa? Karena yang praktikum analisis farmasi itu tidak hanya satu kelas, tapi beberapa kelas. Jadi supaya tidak tercampur dan memudahkan kami untuk memilah-milah
jurnalnya. Jadi tolong jurnalnya juga samponya diberikan warna yang sama dengan warna jurnalnya. Supaya memberikan identitas kepada kami atau berikan informasi kepada kami bahwa itu adalah jurnal kelas A. Ini cukup jelas ya sampai situ. Kemudian, apa saja yang dicantumkan di dalam laporan? Tadi jurnal sudah. Apa saja yang dicantumkan di dalam laporan? Di halaman pertama itu ada judul. Judul praktikum. Kalau Anda butuh contohnya silakan main ke kampus bawa satu laporan. Di sini ada judul praktikum, misalkan grafimetri. Kemudian ada judul praktikum, tujuan praktikum. Tujuannya apa? Mahasiswa dapat menentukan kadar PB dalam air atau menentukan kadar air dalam sampel pangan dengan menggunakan metode oven. Itu tujuan praktikumnya. Kemudian yang A tadi tujuan, yang B-nya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja tadi ada kan ya? Atau prinsip reaksinya. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan. Sama dibuat tabel. Buat tabel, kolom alat apa saja, kolom bahan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ada landasan teori ini, landasan teori. Teori yang menunjang terhadap judul praktikum. Kalau grafimetri, Anda baca-baca buku tentang grafimetri. Kemudian ada tuangkan dengan bahasa Anda sendiri, masukkan ke sini. Dimulai definisi grafimetri ialah bla 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 gitu. Grafimetri terbagi menjadi berapa dan lain sebagainya. Nah, Anda cantumkan dalam landasan teori. Landasan teori tidak terlalu banyak juga tidak masalah. Minimal ya setengah halaman, paling banyak satu halaman. Ya. Karena landasan teori itu merupakan rangkuman yang telah Anda baca, kemudian Anda curahkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Itu landasan teori. Nah, karena landasan teori itu Anda kan ngambilnya dari pustaka, bisa dari pustaka primer, sekunder, atau tersier, bisa dari artikel atau dari buku, tentunya Anda harus mensitasinya, mencantumkan di daftar pustaka. Nih, kayak gini. Daftar pustaka, Kofkar, kayak gini ya. Anda cantumkan daftar pustakanya. Jadi kalau dari buku udah betul, cantumkan daftar pustaka. Aturan pembuatan daftar pustaka tidak baku. Yang jelas, jika Anda biasa membuat daftar pustaka di laporan seperti itu, ikuti saja aturannya. Ini ada daftar pustaka. Daftar pustakanya minimal 5. Anda kan baca itu mungkin saja ada penasaran. Buku ini saya kurang yakin, saya cari di buku ini. Di artikel ini mungkin kurang terlalu mendalam, saya buka lagi di artikel yang lain. Jadi mungkin saja daftar pustakanya yang tercantum itu lebih dari 1. Tidak termasuk modul ini tidak boleh dijadikan daftar pustaka. Di sini nggak ada ya, ada Vogel di sini ya. Nah, ini tidak bisa dicantumkan ke daftar pustaka. Boleh. Anda harus nyari lagi di buku lain dan baca-baca di buku lain. Kemudian tentunya ada pembahasan ya di laporan ada pembahasan, maka Anda harus nyari jawabannya itu dari sumber lain, dari buku ataupun dari artikel. Oke, setelah landasan teori, ada di sini daftar informasi bahan tadi kan ya. Cantumkan lagi dari jurnal itu tulis lagi ke sini. Semakin Anda baca, semakin Anda ingat ke sini. Oh, NaOH itu artinya dalam air, jika kena mata seperti apa, kena kulit seperti apa. Jadi nanti Anda sudah terbiasa karena secara tidak langsung Anda sudah menghafal. Kemudian setelah daftar informasi bahan, kemudian Anda cantumkan prosedur kerja. Nih. Kalau di jurnal, prosedur kerjanya itu dalam bentuk diagram alir tadi ya. Kalau di jurnal, kenapa dibuat diagram alir di jurnal? Supaya memudahkan Anda dalam membaca, prosedurnya kayak gitu. Bikin larutan itu tinggal timbang, tambahkan ini, tambahkan ini. Kalau misalkan di jurnal itu tujuannya sebagai panduan Anda pada saat kerja di lab. Tapi kalau laporan, Anda melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Nah, prosedurnya dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Ada kolom prosedur, ada kolom pengamatan di sini. Nah, kalau prosedur di sini dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, ditimbang NaOH sebanyak 100 mg atau sebanyak 4 gram. Kemudian, NaOH dilarutkan dalam air hingga volume 1000 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaca yang gelap, kemudian dikasih label. Nah, itu kalimat pasif. Ya, itu untuk prosedur. Kemudian ada ada hasil penelitian dan pembahasan.
sampelnya di sini nih. Hasil penelitiannya, nah perhitungan, hasil penelitian, perhitungan dan pembahasan dihitung. Kadar airnya berapa? Nah, gitu. Kadar timbanya berapa? Nah, kalau misalkan kadarnya tidak sesuai dengan kadar yang disarankan atau kadar sebenarnya, maka perlu ada pembahasan. Nah, silakan Anda lakukan pembahasan, bahas kira-kira di mana letak kesalahannya. Gimana Pak kalau persis sama? Mungkin itu beruntung. Kami ngasih sampel misalkan 5%, Anda dapat 5%. Mungkin saja bisa benar Anda mengerjakannya, mungkin saja Anda beruntung dapat hasil yang bagus, mungkin saja. Nah, kalau misalkan persis sama ya tidak perlu ada pembahasan, orang hasilnya sudah sama dengan nilai sebenarnya. Tapi kalau misalkan kami kasih sampel kadarnya 5%, Anda dapatnya 2%, berarti ada yang perlu dibahas di mana letak kesalahannya. Ya, Anda bahas di pembahasan. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi pembahasan, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, Anda kan perlu baca-baca. Nah, kalau karena perlu baca-baca, maka Anda perlu juga mencantumkan daftar pustakanya. Makanya di laporan itu ada daftar pustaka, karena di situ ada landasan teori dan pembahasan. Paham? Nah, laporan dikumpulkan di praktikum berikutnya. Kalau Anda praktikum modul pertama, ini laporan modul pertama misalkan, saya akan mengumpulkan laporannya. Nah, pada saat Anda akan praktikum di lab lagi, Anda bawa laporan ini dan dikumpulkan ke dosen penanggung jawab untuk dinilai isinya seperti apa. Dan tidak ada kelonggaran waktu. Bukannya kami tidak percaya kepada mahasiswa, saya yakin semua dosen percaya kepada setiap mahasiswa, tapi takutnya dijadikan alasan karena mahasiswa terlena karena main atau lupa dan sebagainya tidak buat laporan. Jadi beralasan Pak laporannya tertinggal. Itu mungkin saja bisa ada kelonggaran tergantung dosen penanggung jawabnya. Jadi kalau dosen penanggung jawabnya mengizinkan, boleh nanti kumpulkan, tapi harus hari ini. Nah boleh, tapi kalau misalnya kalau dosen penanggung jawabnya tidak, saya tidak akan menerima laporan, apapun alasannya, maka otomatis Anda tidak dapat nilai laporan. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, mungkin itu untuk aturan khusus laporan dan jurnalnya. Nah, pada saat praktikum, Anda akan pinjam alat nih. Alat seperti ini. Ada buret, ini buret. Ini buret. Ada buret, ada klem buret, ada juga statif, ada juga di sini botol semprot, ada Erlenmeyer, ada labu takar atau labu ukur, ada gelas kimia, ada juga botol timbang, ada juga bol pipet, nanti ya, ada juga pipet bervolume atau pipet gondok, ada juga mortir stamper dan corong. Oke. Nah, alat-alat ini Anda pinjam dari laboratorium dalam keadaan bersih. Jadi setelah Anda selesai praktikum, Anda harus mengembalikan kepada kami dalam keadaan bersih juga. Jadi harus dicuci terlebih dahulu, paling tidak dengan menggunakan air mengalir atau air keran dan sabun cuci supaya bersih. Karena apa? Karena alat-alat ini akan dipergunakan oleh rekan Anda, mungkin tidak hanya Anda saja yang praktikum, mungkin rekan Anda akan praktikum dan menggunakan alat yang sama. Supaya fair, Anda pinjam bersih, kembali bersih kembali. Oke? Setiap kelompok pada saat praktikum nanti akan mendapatkan sampel. Sampelnya ada yang sampel cair dalam vial seperti ini. Ada juga sampel padat. Sampel padatnya bisa tablet ataupun puyer atau serbuk. Ada juga sampel salep. Sampel salep gak ada contohnya, tapi biasanya dibungkus dengan menggunakan perkamin. Jika Anda mendapatkan sampel dari kami, silakan jaga sampelnya. Hingga Anda bisa menjawab berapa kadar zat aktif dalam sampel tersebut. Kenapa? Karena kami tidak menyediakan sampel duplikatnya atau sampel cadangannya. Misalkan, nih sampel untuk kamu. Anda ambil sampelnya, Anda silakan tentukan berapa kadarnya. Misalkan sampelnya Anda lupa, Anda buang sampelnya, dikira sampah. Ya sudah, nilainya sampai situ. Berarti nilai Anda 0. Anda tidak mendapatkan nilai kerja. Hanya dapat nilai tes saja. Dapat nilai kerja. Karena sampelnya hilang. Ya, jadi sampelnya silakan dijaga, silakan tentukan berapa kadar yang ada di dalam sampel. Zat aktif di dalam sampel tersebut. Paham? Misalkan ini zat aktif, sampelnya cair, kemudian sampelnya pecah, bilang, kami tidak menyediakan sampel lagi.
Itu konsekuensi Anda karena keteledoran Anda sendiri. Berarti Anda tidak mendapatkan nilai kerja. Berarti nilainya 0 untuk nilai kerja. Hanya dapat nilai tes saja. Nilai laporannya pun tidak akan ada. Karena tidak ada yang dilaporkan. Ngapain ada nilai laporan? Oke? Nah, kemudian di sini ada buret. Nah, buret ini bukan buret baru. Buret yang sudah dikerjakan oleh teman Anda, oleh kakak kelas Anda, dan oleh mungkin siapa saja yang pernah menggunakan buret ini. Jadi karena buret ini tidak baru, berarti harus dibilas dulu. Karena sudah dipergunakan mungkin untuk titrasi-titrasi sebelumnya oleh rekan Anda. Bilas dulu dengan menggunakan air. Bagaimana cara membilasnya? Anda isi buret ini, tapi jangan lupa tutupnya, kerannya harus dalam keadaan tertutup. Kalau posisinya silang seperti ini, berarti ini sudah dalam keadaan tertutup. Tapi kalau posisinya sejajar dengan buret, berarti ini dalam keadaan terbuka. Buretnya dalam keadaan tertutup, kemudian diisi dengan larutan. Dengan air. Nah, isi dengan air. Ini cara membilas buret. Misalkan diisi dengan air. Kurang lebih segini. Tapi kalau bisa ya setengahnya diisi dengan air. Di sini Anda sediakan gelas kimia. Nah, kemudian buretnya dimiringkan seperti ini. Setelah dimiringkan, otomatis airnya mengalir sampai ujung sini. Nah, tapi jangan dibiarkan keluar dulu airnya. Diputar seperti ini. Nah, diputar supaya airnya membasahi seluruh bagian dalam dari buret itu sendiri. Kemudian keluarkan sedikit dari bagian atas, dan sisanya keluarkan dari bagian keran ke bagian bawah. Nah, itu cara membilas buret dengan menggunakan Aquades. Nah, lakukan pembilasan minimal 3 kali pembilasan. Isi lagi Aquades, miringkan lagi di sini, keluarkan lagi di bawah sini. Isi lagi dengan Aquades, putar lagi, keluarkan lagi di sini. Itu dibilas dengan menggunakan Aquades minimal 3 kali. Kemudian jika Anda ingin mengisi larutan petiter ke sini, sama tahapannya. Jangan langsung memasukkan petiter ke sini, tapi bilas dulu dengan larutan yang akan diisi ke sini. Kalau misalkan Anda akan mengisi buret ini dengan NaOH, maka bilas dulu dengan larutan NaOH yang akan diisi. Sama, miringkan, putar, keluarkan larutan. Baru buret bisa diisi penuh sampai tanda 0 dengan menggunakan larutan yang Anda inginkan. Setelah itu, silakan pasangkan ke klep buret. Posisinya seperti ini. Misalkan buret terisi penuh dan kerannya dalam keadaan tertutup. Tidak boleh ada gelembung atau rongga udara di sini. Gimana caranya supaya rongga udaranya hilang? Anda keluarkan larutan secara kencang, kemudian tutup kembali. Pasti di sini gelembung udaranya atau rongga udaranya akan hilang. Terus kalau permukaannya di sini atau volumenya menurun akibat dikeluarkan, Anda tambahkan lagi larutannya dengan pipet sedikit demi sedikit sampai volume menunjukkan angka 0. Itu perlakuan terhadap buret. Kemudian, jika Anda ingin membuat larutan standar, Anda disuruh pembakuan. Kamu pembakuan NaOH ya dengan asam oksalat. Anda harus nimbang asam oksalat. Nimbang larutan primer itu harus dilakukan di dalam botol timbang. Ini adalah botol timbang. Ada tutupnya. Nimbang di dalam botol timbang. Tidak boleh nimbang di dalam perkamen. Ya. Sampel pun harusnya nimbang di dalam botol timbang semuanya. Tapi kalaupun tidak, untuk sampel mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan kertas perkamen. Dengan catatan, hati-hati tidak boleh ada sampel yang hilang. Nah, kalau lebih bagus Anda nimbang sampel dengan menggunakan botol timbang. Ya, karena kemungkinan sampel untuk hilang itu akan kecil sekali. Terus, jika Anda ingin ngambil volume larutan, yang mana volumenya sudah diketahui, Anda ngambil 10 mili ini. Anda jangan atau tidak boleh ngambil larutan dengan menggunakan ini. Walaupun namanya gelas ukur, tapi mungkin saja ketelitiannya lebih rendah dibandingkan ini.
Ini volumenya tunggal, 10 mili saja. Kalau ini beberapa volume, mungkin saja volumenya kurang akurat, lebih akurat dengan menggunakan pipet gondok ini. Jadi disarankan menggunakan pipet bervolume atau pipet gondok. Ya, selain volumenya sudah pasti, ada yang ngambil 10 mili, ya, ambil aja 10 mili, 10 mili, 10 mili. Gitu ya. Tetapi kalau dulu aturannya harus dihisap. Tapi kalau sekarang Anda harus menggunakan ball pipet. Gimana caranya? Nah, caranya kan asalnya seperti ini ya, bulat seperti ini, mengembang. Nah, kalau ingin digunakan, maka keluarkan dulu udaranya dengan memencet katup sebelah sini. Yang ada tulisan A, tekan ini, kemudian pencet. Nah, nanti kempes seperti ini. Kalau kempes seperti ini, berarti ini sudah siap digunakan. Kemudian Anda masukkan, nah ini kan ujungnya mengeluarkan larutannya di sini ya. Ini bagian tempat memasukkan ke ball pipet. Masukkan. Jangan terlalu dalam, tidak usah terlalu dalam. Yang jelas ini sudah pakem saja. Karena ini bagian terbuat dari karet, ini bagian terbuat dari kaca. Dimasukkan sedikit pasti akan pakem. Nah, kalau sudah pakem seperti ini, maka ini sudah bisa digunakan. Nah, bagaimana cara ngambil larutannya? Nah, anggap saja ini larutan. Nah, di sini ada tulisan S di katupnya. Nah, tanda S ini dipergunakan untuk ngambil larutan. Pencet saja. Tuh, otomatis air atau larutan akan naik ke atas. Naik ke atas. Di sini ada tanda tarahnya di sini. Nah, berarti 10 mili itu adalah jika sampai pada garis ini. Gimana Pak kalau kelebihan? Keluarkan. Di sini ada tulisannya E. Keluarkan. Keluarkan air. Nah, kalau kelebihan, sedot lagi, keluarkan perlahan. Nah, kalau sudah tepat, boleh silahkan Anda pindahkan ke sini. Bagaimana cara mengeluarkan? Pencet lagi yang ini, pencet. Nah, jadi ini lebih aman, lebih safety. Kalau dihisap, takutnya yang Anda ambil larutan tersebut, takutnya memiliki konsentrasi yang tinggi, misalkan NaOH-nya ada yang tertelan, mungkin bisa sampai mengiritasi bagian mukosa. Nanti akan luka di bagian dalamnya. Ya, maka baiknya dengan menggunakan pipet bervolume seperti ini. Jadi nanti ada tahapan mungkin Anda harus ngambil larutan pekat 10 mili. Itu kalau pakai ini takutnya tercecer ngambilnya. Kalau ini lebih cepat. Nah, kalau ada yang menetes misalnya seperti HCl, netes ini nanti akan berasap. Ya. Kalau sudah ya tinggal cabut lagi ya tinggal simpan. Ini perlu dibilas Pak, perlu dibilas. Bagaimana cara pembilasannya? Botol semprot itu ada ujung yang kecil dibilas. Keluarkan air, bilas lewat bawah terus. Untuk pipet gondok. Kalau sudah, silakan keluarkan airnya, kemudian simpan. Ini udah bersih. Pembilasannya sama, minimal 3 kali pembilasan. Itu perlakuan untuk penggunaan air. Sekarang, bagaimana proses titrasi? Titrasi biasanya sampel itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian di sini petiternya ke dalam buret. Bagusnya Anda melakukan titrasi dengan posisi berdiri. Nah, Anda berdiri seperti ini titrasi. Anda gunakan alas berwarna putih di sini untuk memudahkan Anda mengamati jika terjadi perubahan warna. Karena ketika titrasi itu biasanya ditandai dengan terjadinya perubahan warna. Warna apa? Warna larutan dari warna A menjadi warna B misalkan. Nah, misalnya di sini sudah ada larutannya, sampel sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jangan lupa Anda menambahkan indikator. Misalkan di sini ada indikator. Tambahkan indikator ke sini. Jika tidak menambahkan indikator, maka Anda akan kesulitan nanti menentukan titik akhir titrasi. Ya. Kecuali kalau misalnya larutannya sifatnya autoindikator. Contoh misalnya pada titrasi redox, petiternya iodium, di sini warna coklat kekuningan. Kemudian titrasi permanganometri, kayak menopat, ini warna ungu, pekat biru, itu tidak menggunakan indikator pun sudah bisa menentukan titik titrasinya sendiri. Tapi kalau misalkan larutan ini tidak berwarna, nah maka Anda perlu menggunakan indikator. Tambahkan indikator kurang lebih 3 tetes misalnya. Titrasi itu harus dalam keadaan posisi berdiri seperti ini. Kemudian tangan sebelah kiri itu memegang keran. Supaya apa? Supaya mampu mengontrol tetesan.
Dan jika titik hidrasi sudah selesai, gampang mematikan kerannya. Makanya tangan kiri selalu standby di keran. Jangan gini titrasinya. Apalagi sampai ngobrol. Ini nggak terawasi. Nah, itu adalah titrasi yang salah. Tangan kiri harus selalu berada pada keran. Ingat, kalau misalnya Anda ketahuan titrasi tidak benar, nanti akan ditegur oleh penanggung jawab praktikum. Nah, titrasi seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, Ehrenmeyer dipegang cukup saja dengan 3 jari. Ibu jari, jari tengah, dan telunjuk. 3 jari saja cukup. Supaya apa? Supaya memudahkan menggerakkan Ehrenmeyer. Jadi larutannya berputar. Kalau seperti ini, itu akan lebih menyulitkan Anda menggerakkan Ehrenmeyer. Kalau ini lebih ringan pekerjaannya, tapi efektif. Larutannya berputar. Nah, seperti ini. Tetesannya dibuka dengan menggunakan keran ini. Dengan tangan sebelah kiri. Nah, itu saja seperti ini. Anda mengamati terus ke sini. Ke larutan. Dengan bantuan kertas berwarna putih. Jadi perubahan warna yang terjadi itu bisa teramati. Terus, jika warnanya sudah berubah, Anda langsung bisa mematikan keran. Terak aja, udah selesai. Kalau tangannya di mana wae, itu di mana saja, nanti akan susah Anda menghentikan tetesan. Tinggal diamati perubahan warnanya stabil atau tidak, kemudian amati volumenya. Berapa volume yang hilang? Oh, 5 mili. Ya udah, tinggal diamati saja. Begitu. Oke ya teman-teman. Nanti silakan Anda terapkan di praktik pada saat Anda praktikum. Kemudian, jika Anda mendapatkan sampelnya dalam bentuk padat, serbuk, Anda jangan lupa dihomogenkan dulu sampelnya. Sampelnya dihomogenkan dengan cara digerus dengan menggunakan Mortis stapler. Jadi sampelnya keluarkan, kemudian dihomogenkan. Sampelnya homogenkan, kalau sampelnya sampel salep, sampel suppositoria, sampel tablet, sampel serbuk, itu homogenkan dulu di sini. Setelah dihomogenkan, baru timbang keseluruhan. Berapa banyak yang mau Anda timbang? Silakan timbang. Nanti perhitungan persen kadar, berat temuannya, nanti akan saya kasih juga, saya share video penjelasannya. Mungkin saya cukupkan sekian untuk responsinya, untuk penjelasan awalnya. Nah, saya akan menjelaskan melanjutkan mengenai modul yang pertama. Modul yang pertama adalah titrasi asam basa. Modul yang pertama adalah titrasi asam basa. Modul 1 titrasi asam basa. Di sini sudah ada prinsipnya malahan di modul, bisa Anda salin langsung ke jurnal. Ada alat bahan tapi belum dalam bentuk tabel. Nah, di sini tinggal Anda tuliskan. Kemudian ada prosedur, ada pembuatan NaOH di sini. Silakan Anda buat NaOH. NaOH-nya bisa saja satu kelompok satu. Anda masing-masing kelompok bikin larutan petiter NaOH. Di sini pembuatan larutan NaOH 0,1 normal sudah jelas lah di sini. Timbang 4 gram NaOH larutkan dalam 1000 ml air. Tinggal ikuti prosedur ini. Ikuti prosedur ini. Kemudian pembuatan larutan indikator fenolftalin 1% nih, timbang 1 gram. Udah jelas di sini. Nah, jadi nanti saya akan membuat soal untuk tes praktikum. Kemudian nanti silakan Anda jawab. Kami periksa. Kalau Anda berhak mengikuti praktikum, Anda silakan praktikum. Minggu depan kami tunggu di laboratorium ini untuk praktikum. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Khususnya dari saya dalam menjelaskan. Nanti videonya tidak hanya video ini, ada video yang lain. Mungkin bekas kakak kelas Anda silakan ditonton juga, itu lebih jelas mungkin. Karena di sana ada tahapan bagaimana Anda mempreparasi sampel, bagaimana juga Anda melakukan penetapan kadar hingga diketahui berat temuannya dan persen kadarnya. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.